Baik, selamat malam rekan para pakar. Sebelum mulai, Selamat saya malam. mau tes suara terlebih dahulu. Apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Iya, dapat terdengar. Baik, terima kasih atas responnya. Selamat datang para pakar di webinar Pakar Hukum kali ini. Tidak terasa, kali ini adalah webinar Pakar Hukum yang ketiga. Apakah koneksi saya lancar? Lancar, Ketua. Lancar. Siap. Terima kasih atas responnya. Baik, pada webinar kali ini, seperti yang sebelumnya, kita akan mengangkat topik yang sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan publik. Pasti rekan-rekan juga sudah tahu ketika melihat poster dan ketika mendaftar webinar pada malam hari ini. Pembahasan webinar malam hari ini seputar revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia atau RUU Polri. Mengapa kita mengangkat tema ini menjadi webinar? Karena RUU Polri berpotensi menimbulkan polemik seperti yang terjadi pada RUU TNI yang baru saja disahkan beberapa waktu lalu. Sedikit pengantar, Komisi 3 DPR RI menyatakan siap untuk membahas RUU Polri jika dianggap mendesak. RUU Polri sendiri masuk ke dalam daftar rancangan undang-undang inisiatif DPR. Nah, pembahasan RUU Polri ini telah dimulai sejak 2024 yang lalu. Sudah banyak beredar mengenai draft RUU Polri yang mana sejumlah pasal diusulkan mengalami perubahan. Nah, pasal-pasal yang mengalami perubahan ini dinilai memantik beberapa atau sejumlah kontroversi. Nanti kita akan bahas secara lebih mendalam, dan kondisi ini diperburuk karena pembahasan RUU Polri ini dinilai minim partisipasi publik, yang mana seharusnya dalam pembentukan undang-undang, partisipasi publik merupakan salah satu elemen penting yang harus dilibatkan di dalam setiap pembahasannya. Belum lagi mengenai beberapa peristiwa yang membuat citra Polri sedikit menurun karena ada peristiwa yang mencoreng institusi tersebut, maka timbul pertanyaan, apakah sudah tepat untuk menambah kewenangan atau justru harus ditingkatkan dan diperketat mengenai wawasannya, mengenai pengawasannya. Oke, oleh karena itu, malam hari ini Solidaritas Pakar mempersembahkan webinar pakar dengan judul Bedah Tuntas RUU Polri, Terobosan atau Kebablasan. Itu mengenai penjelasan tema singkat pada malam hari ini. Sebelumnya mungkin ada beberapa rekan-rekan yang baru bergabung di webinar pada kali ini. Saya akan jelaskan secara singkat apa itu Solidaritas Pakar. Solidaritas Pakar adalah non-governmental organization yang didirikan dengan maksud dan tujuan di bidang sosial kemanusiaan, di mana salah satu kegiatan kita berfokus di bidang hukum dengan menyelenggarakan penyuluhan hukum dan melayani masyarakat dengan menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro bono. Rekan-rekan para pakar juga bisa mengikuti kita di media sosial kita. Kita memiliki Instagram, yaitu solidaritas.pakar.smg, dan TikTok di Solidaritas Pakar. Nah, di media sosial kita akan share kegiatan kita ataupun kegiatan-kegiatan yang mendatang, serta share informasi dan wawasan yang menarik tentunya. Baik, tanpa berlama-lama, sudah hadir di tengah kita. Mohon pada moderator untuk mempersiapkan CV narasumber kita pada malam hari ini. Narasumber pada malam hari ini sangat spesial. Beliau adalah pakar atau ahli di dalam
tema yang sedang kita angkat pada malam hari ini. Beliau dikenal dengan peci hitamnya yang bukan sebarang peci hitam, karena ketika peci hitam ini dipakai akan membuat gentar beberapa oknum aparat penegak hukum yang menyeleweng. Karena beliau adalah sang pembela yang tidak kenal takut dan gentar. Pada Bapak Sugeng Teguh Santoso, SHMH, mari kita sambut. Beliau sudah hadir tengah-tengah kita. Selamat malam Pak Sugeng Teguh Santoso. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam Pak Sugeng, apakah sudah terhubung dengan kita? Halo, tes. Selamat malam Pak Sugeng. Kepada operator mohon dibantu, apakah Pak Sugeng sudah hadir di tengah-tengah kita? Baik, mungkin beliau sudah hadir namun sedang mempersiapkan teknis untuk webinar kali ini. Saya akan perkenalkan secara singkat, mohon pada operator untuk bisa kembali ke profiling narasumber. Sambil menunggu narasumber, saya akan perkenalkan secara singkat mengenai profiling Bapak Sugeng Teguh Santoso. Beliau lahir di Semarang tanggal 13 April 1900. Mohon maaf ada kesalahan pengetikan. Yang saat ini beliau berusia 59 tahun. Berikut adalah perjalanan singkat karir yang pernah dan sedang dijalani. Beliau merupakan pendiri LBH Keadilan Bogoraya, pendiri Yayasan Satu Keadilan, Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, pendiri dan Ketua Umum Peradi Pergerakan pada tahun 2020 sampai 2024, Ketua Partai Solidaritas Indonesia DPD Kota Bogor, dan saat ini beliau menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bogor tahun 2024-2029. Itu adalah profiling yang akan mengisi webinar kita pada malam hari ini. Sebelum kita masuk ke sesi narasumber, izinkan saya untuk membacakan beberapa tata tertib webinar. Yang pertama, rekan-rekan dimohon untuk mengaktifkan kamera selama berlangsungnya webinar, supaya kita tetap terjaga dengan Halo, interaksi. Nah, selamat malam halo. Pak Sugeng. Aduh, saya sampai keringetan ini mau masuk. Pak Sugeng, terima kasih sebelumnya sudah menyediakan waktu untuk webinar kita pada malam hari ini. Pak izin, tadi saya sudah memperkenalkan profil singkat Pak Sugeng. Mohon nanti bisa diperkenalkan lebih dalam secara pribadi, Pak, pada sesi narasumber. Saat ini saya sedang membacakan tata tertib untuk webinar, Pak. Izin. Baik, sudah dengar Kemudian, suara baik, saya sudah dengar. terdengar, Pak, jelas. Saya lanjutkan untuk tata tertib webinar pada malam hari ini. Selain dimohon untuk mengaktifkan kamera selama berlangsung webinar, rekan-rekan dimohon untuk mematikan mic selama berlangsungnya webinar. Kemudian, pada sesi tanya jawab nanti, dimohon untuk mengacungkan jari terlebih dahulu dan bisa memperkenalkan diri baik secara langsung maupun menuliskan melalui kolom komentar. Baik, tanpa berlama-lama dan tidak bermaksud untuk dadakan Pak Sugeng izin karena kita sudah Ya, sedikit memberikan prolog sebelum mulai. Kali ini kita akan masuk ke sesi pemaparan oleh Bapak Sugeng Teguh Santoso. Kepada Pak Sugeng, waktu dan tempat dipersilahkan, Pak.
Baik, terima kasih ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera. Ini yang masuk ini ada berapa banyak ini yang mengikuti webinar nih? Bisa diberitahu enggak? Saat ini yang sudah standby di dalam ruangan sebanyak 58 peserta, Pak. Yang terdaftar ada 100, mungkin sisanya sedang menyusul atau sedang berusaha masuk ke dalam Zoom. Ya, baik, saya mulai saja ya. Polisi selalu menjadi sorotan, ya. Sorotan karena masyarakat menyorot kinerja kepolisian. Mengapa polisi menjadi sorotan? Mengapa bukan selalu polisi yang menjadi sorotan? Ya, bahkan di dalam survei ini survei kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Survei tertinggi pernah dialami bahwa masyarakat lebih percaya pada TNI, ya, dia tertinggi. Kemudian pada kejaksaan, sebagai lembaga penegak hukum, kejaksaan mendapatkan nilai tertinggi. Kemudian polisi paling buncit ya, walaupun nilai surveinya 67,4% ya, tapi dia paling bawah. Mengapa nih? Sebetulnya jawabannya satu. Karena polisi dalam 24 jam seminggu itu kehidupan kita bersentuhan dengan polisi. Ya, kita tidak bersentuhan dengan kejaksaan. Kita tidak bersentuhan dengan TNI. Orang yang bersentuhan dengan kejaksaan hanya orang-orang yang dituntut di pengadilan, ya. Orang berhubungan dengan TNI lebih jarang lagi masyarakat berhubungan dengan TNI. Tetapi dengan polisi, mulai kita lahir, ya, berurusan dengan hukum, sakit, tabrakan, lalu lintas, surat-surat, SKCK, ya, meminta penjagaan keamanan kita dengan polisi, ya, apalagi di dalam proses penegakan hukum dalam tindak pidana umum. Jadi kita berurusan dengan polisi, sehingga menjadi sangat wajar polisi itu menjadi sorotan. Karena apa? Karena kita berinteraksi. Sorotan kepada polisi saat ini, ya, itu yang terjadi, tetapi tidak terjadi pada masa sebelum tahun 98. Tahun 98 kalau kita menyebut pelanggaran HAM itu arahnya adalah kepada TNI. Karena waktu itu fungsi TNI adalah dua fungsi dalam bidang keamanan dan juga keamanan negara, dan juga terlibat di dalam politik. Bahkan dalam segala urusan bisnis, ya, waktu itu TNI kuat. Itu yang kita kenal sebagai masa Orde Baru, ya. Masa itu posisi polisi ada di bawah TNI. Polisi tidak dominan, ya, tetapi sekarang ketika dominan menjadi sorotan. Ini juga menjadi sebetulnya harusnya menjadi satu pemikiran pimpinan Polri, mengapa sorotannya menjadi negatif, ya. Mari kita lihat secara konstitusi, secara proses peraturan perundang-undangan. Polisi pada masa reformasi ini dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Hal penting di sana ada 3 hal, ya. Satu, Polri berada di bawah presiden, ya. Polri di bawah presiden.
Karenanya Polri bisa merencanakan, menetapkan, dan juga menyusun dan melaksanakan anggaran dan programnya sendiri. Berbeda dengan pada masa Orde Baru. Polisi menjalankan anggaran atau kebijakan yang dibuat oleh TNI atau ABRI waktu itu, ya. Di bawah yang kedua, di bawah presiden. Jadi di bawah presiden ini apakah pertanyaannya presiden sebagai kepala pemerintahan atau presiden sebagai kepala negara? Di dalam Undang-Undang Polri tidak dijelaskan itu, ya. Di dalam Undang-Undang Polri dia di bawah kepala negara apa di bawah presiden sebagai kepala pemerintahan. Tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Polri. Akan tetapi kalau karena ini di bawah presiden, posisi polisi pasang posisi polisi menjadi lebih kuat, gitu ya. Yang ketiga, polisi di dalam Undang-Undang Polri itu sudah sangat jelas polisi adalah menjadi aparatur keamanan sipil, ya. Apa artinya aparatur keamanan sipil? Artinya polisi adalah bagian dari masyarakat sipil, ya. Fungsinya saja yang kemudian ditegaskan menjaga ketertiban, keamanan dan ketertiban, ya. Fungsinya menjaga keamanan dan ketertiban, melayani, mengayomi, melindungi dan melakukan penegakan hukum. Nah, jadi ini berbeda nih. Kita mau lihat dulu ya. Polisi Orde Baru dengan polisi saat ini. Rahmat yang diberikan oleh reformasi kepada kepolisian selama nyaris 2002 dan 23 tahun ternyata pasang surut, ya. Mengalami pasang surut, bahkan ya berkembang satu kondisi polisi tidak bisa menjaga dan memanfaatkan momentum kepercayaan yang diberikan secara baik, ya, sehingga penilaian masyarakat buruk, penilaian masyarakat jelek, apalagi pada peristiwa kasus matinya Brigadir Yosua, ya, waktu itu kepercayaan publik kepada masyarakat pada level yang terendah terhadap polisi, 54%, ya, terendah. Kemudian recovery. Tetapi itu kita tidak penting soal angka-angka, ya. Karena dari pengalaman IPW melakukan pemantauan terhadap polisi, yang menjadi kekecewaan masyarakat terhadap kinerja polisi adalah mengenai fungsi penegakan hukum, ya. Berdasarkan data Kompolnas dan juga IPW sendiri, 90% keluhan masyarakat terkait tugas dan fungsi Polri adalah terkait keluhan kepada penegakan hukum. Mengenai perlindungan, pelayanan, dan pengayoman tidak terlalu menonjol. Bahkan harus juga kita sampaikan, ya, dengan peran polisi pada tahun 2001, 2020, 2001, dan mengakhiri 2021 sampai 2022 dengan peran Polri yang sangat besar, ya, di dalam mengatasi waktu itu bencana non alam, ya, bencana non alam yaitu COVID. Indonesia bisa lolos daripada bencana COVID bersama juga TNI. Tetapi yang paling dominan adalah polisi. Kenapa? Polisi punya duit, ya. Tidak minta anggaran negara, polisi bisa mengupayakan mendapatkan sumber daya yang bisa kemudian segera digunakan untuk mengatasi COVID. Peran polisi juga lah, maka pelaksanaan pemilu dari tahun ke tahun, ya, dari masa setiap pemilu
itu bisa terlaksana dengan baik, terutama pada daerah-daerah terpencil. Bagaimana anggota polisi harus membawa logistik pemilu kepada daerah terpencil. Nah, ini jadi kita lihat ya. Nah, setelah 23 tahun undang-undang polisi, undang-undang tentang Polri ini berlaku, saat ini undang-undang tersebut masuk di dalam satu proses ada perubahan ya. Perubahan undang-undang Polri ini ada beberapa faktor ya. Ada beberapa faktor karena perubahan KUHAP ya. Perubahan KUHAP ya. Kemudian juga undang-undang tindak KUHP ya. KUHP sudah disahkan. Kemudian KUHAP juga akan dibahas untuk perubahan undang-undang kejaksaan dan undang-undang TNI ya. Ini saling berkaitan. Nanti kita akan lihat kaitannya seperti apa. Yang pertama, dalam undang-undang KUH pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terjadi satu pembaharuan hukum. Bahwa prinsip hukum delik ya dengan ancaman hukuman katakanlah fisik ataupun penjara, ternyata itu tidak membuat juga tingkat kejahatan menjadi rendah ya. Maka ada alternatif-alternatif di dalam pemberian sanksi ya. Alternatif-alternatif dalam pemberian sanksi ini ya juga dikaitkan nanti dengan dalam KUHAP yang disebut dengan restoratif justice, yaitu perdamaian. Maka salah satu aspek yang diatur dalam RUU Polri adalah munculnya aturan mengenai restoratif justice, yaitu penyelesaian keadilan yang melibatkan semua pihak stakeholder, pelaku, korban, dan juga masyarakat. Ya, kenapa penyelesaian pemidanaan dengan menghukum tidak menyelesaikan? Nah, di Undang-Undang Polri ada. Tetapi yang menarik, sebetulnya isu tentang Polri ini adalah isu Polri yang di bawah presiden. Ya, mengapa ada istilah parcok? Dalam undang-undang RUU yang lama maupun perubahannya, polisi tetap di bawah presiden. Tapi nanti ada satu catatan kritis ya. Di pasal berapa itu nanti dilihat. Saya nggak perlu membaca ya, saya membahas saja dia. Soal parcok, kemudian keterlibatan Polri yang diduga di dalam satu proses dilibatkan ya dalam sebagai satu kekuatan alat politik ya, partai coklat dan alat politik ini antara satu realita yang sebetulnya dikaitkan dengan posisi undang-undang polisi sendiri di bawah presiden, tidak bisa polisi dipersalahkan. Kenapa? Ya, ada beberapa alasannya. Karena Kapolri itu diangkat oleh presiden, maka Kapolri adalah quote and quote anak buahnya presiden. Ada yang mau membantah bahwa Kapolri itu anak buahnya presiden? Ya. Kemudian Undang-Undang Polri tidak menempatkan Polri sebagai lembaga penegak hukum yang independen. Tidak menempatkan Polri sebagai lembaga penegak hukum yang independen seperti KPK. Jadi memang karena diangkat oleh presiden, maka Polri adalah anak buah presiden. Apalagi dalam konteks ya praktek politik dan desain politik kita, di mana presiden dipilih adalah presiden yang akan dipilih adalah presiden yang didukung oleh partai atau koalisi partai, maka kepentingan politik pasti ada.
didukung oleh partai atau koalisi partai, pasti kepentingan politik pasti ada, ya. Kemudian dalam praktek politik, politik itu kan adalah bagaimana satu proses untuk memperoleh kekuasaan dan mempertahankannya, ya. Bagaimana dalam praktek politik itu adalah untuk memperoleh kekuasaan dan mempertahankannya. Kemudian memperoleh kekuasaan ini melalui satu mekanisme pemilihan umum yang harus didukung oleh partai. Sementara realita politik kita saat ini, ya, memang bagaimana masing-masing partai berkompetisi untuk bisa memenangkan pemilu presiden agar bisa mereka bisa menguasai atau mengontrol akses ekonomi, sumber-sumber daya ekonomi, dan juga kekuatan-kekuatan ekonomi untuk bisa mempertahankan kekuasaan. Kekuatan ekonomi kita sudah tahu, ya, itu ada pada sumber daya alam. Nah, disinilah problem besar, ya, yang terjadi. Maka ketika polisi harus diangkat oleh presiden, ya, kemudian katakanlah terjadi ada satu program nasional tentang PSN, ya, proyek strategis nasional, maka polisi mau tidak mau dia harus menjalankan perintah presiden sebagai program pemerintah untuk mendukung. Maka yang terjadi adalah salah satunya misalnya kasus Rempang Galang, ya, konflik-konflik agraria. Sewaktu seorang presiden mengatakan polisi harus mendukung investasi, sementara investasi itu dilakukan oleh investor-investor yang memiliki modal besar, membutuhkan katakanlah lahan hutan, membutuhkan lahan tanah yang luas, di mana di sana sudah ada masyarakat adat, sudah ada kelompok-kelompok masyarakat yang menempati sekitar hutan, atau, ya, proyek-proyek strategis negara, misalnya pembangunan waduk, di mana di daerah tersebut sudah ada kelompok masyarakat, mau tidak mau, bagi yang menolak akan ditertibkan bahasanya. Polisi yang di depan, bukan tentara, karena ini masa reformasi, ya. Maka polisilah yang disorot. Jadi itu konteksnya. Sebetulnya bisakah polisi menjadi dicintai masyarakat? Bisa. Ini tergantung siapa? Presidennya juga. Presiden yang memiliki visi politik, hukum, hak asasi manusia, dan visi demokrasi yang baik, yang memegang teguh konstitusi, ya, yang memegang teguh konstitusi, akan membuat juga polisi akan menjadi lebih baik. Presiden yang tidak punya visi politik, politik artinya politik kenegaraan, ya, tidak semata-mata kemudian memberikan konsesi-konsesi kepada pengusaha-pengusaha tertentu, ya. Untuk saudara-saudara ketahui, ya, ada satu menteri yang dia adalah pengusaha besar bisa menempatkan 5 orang sebagai ada satu pengusaha yang bisa menempatkan 5 orang menteri, ya, di kabinet. Karena apa? Karena kontribusinya yang besar di dalam pemilihan presiden. Pemilihan presiden itu butuh duit, ya. Kemudian konsesi juga diberikan kepada pengusaha-pengusaha lain, katakanlah yang disebut 9 naga, ya. Maka konsesi yang diberikan itu, ya, itu tidak gratis, saudara-saudara. Praktek politiknya haruskan diberikan dengan konsesi. Misalnya mereka membutuhkan lahan 130.000 hektar,
Ini yang terjadi dalam kasus Rempang dan Galang. Kalau tidak salah ada 10 ada 10 Melayu tua ya, desa Melayu tua yang harus disingkirkan atas konsesi yang diberikan kepada seorang pengusaha dengan inisial TW. Maka pada 2 tahun yang lalu, di bulan September, terjadi upaya pengosongan lahan dengan kekuatan polisi. Pasti polisi disorot, menjadi buruk lagi. Bukan tentara. Kalau di Orde Baru pasti tentara, maka tentara yang akan buruk. Sekarang polisi yang buruk. Ini sebetulnya hanya berubah aktornya saja, ya. Oleh karena itu kita penting memahami bahwa isu parcok, ya, isu polisi dilibatkan dalam politik itu bukan sesuatu yang tidak yang bisa dihindarkan, ya. Walaupun saya melihat ya polisi berusaha sangat tidak menyolok, ya, beda dengan tentara dulu waktu Orde Baru, ya. Ya, masa-masa Orde Baru kan adalah masa di mana kekuatan Orde Baru adalah kepada kekuatan tunggal yang disebut dengan Presiden Soeharto. Kalau sekarang kan tidak. Kalau polisi melanggar hak asasi manusia seperti kasus Rempang, saya ikut menyoroti. Ya, nah, jadi kita harus melihat dulu konstelasi polisi saat ini. Semua bergantung bagaimana sebetulnya visi kenegarawanan seorang presiden sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan yang mengangkat polisi. Ya, saya melihat ya dalam masa pemerintahan dari mulai setelah era Presiden Soeharto, ya, 3 orang yang sebetulnya memiliki visi cukup, saya pikir punya sikap kenegarawanan yang cukup, ya. Saya tidak mau sebutkan lah. Nanti kalau saya sebutkan 3, ada yang tidak masuk. Nah ini solidaritas pakar bisa dipertanyakan nanti. Ya, solidaritas pakar dipertanyakan, mumet nanti, ya. Jadi visi politik, hukum, demokrasi dan hak asasi manusia itu penting, gitu loh, ya. Kalau sekarang berkembang ada ormas yang begitu kuat, ya, ormas grip yang bisa bertemu dengan mantan presiden, kemudian bisa ketemu dengan Danjen Kopassus, bisa menantang seorang gubernur. Ini praktek bernegara seperti apa sebetulnya, ya? Gitu. Oke, ya, saya itu sebagai pengantar dulu, ya. Kita akan masuk kepada undang-undang kepolisian. RU kepolisian ini ada kalau tidak salah ada 19 pasal yang mengalami perubahan, ya. Tadi salah satunya sudah saya singgung mengenai restoratif justice, yaitu penyelesaian melibatkan pelaku korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama mencari penyelesaian. Itu, ya. Ini adalah satu langkah yang akan sangat membantu satu penyelesaian masalah hukum dan juga baik untuk polisi sendiri. Karena memang sumber daya polisi di Indonesia ini 1 tahun ada 326.000 kasus, ya, tindak pidana umum. Ditangani oleh 34 Polda, ya. Dengan jumlah kasus yang ratusan ribu dalam 1 tahun itu, anggaran negara tersedot, sumber daya tersedot, ya. Sementara penyelesaian hakiki yang namanya keadilan kadang-kadang tidak tercapai. Oleh karena itu, keadilan restoratif melalui proses restoratif justice, ya, ini adalah satu jalan yang harus kita dukung, ya, di dalam RUU Polri.
gitu ya. Kemudian ada masuk secara khusus penjelasan tentang Intel Polri ya di sini. Ini IPW harus meminta dalam RUU tersebut apa itu Intel Polri, fungsi dan tugasnya ya. Intel Polri ini dan juga dalam kaitan fungsi polisi itu nanti kita langsung loncat kepada pasal 14 ya. Oh, pasal 6 ya. Pasal 6. Dalam RUU Polri ada satu wilayah baru ya. Satu wilayah baru atau jurisdiksi baru yang akan menjadi tugas polisi di dalam menjaga, mengawasi, menjaga ketertiban wilayah tersebut. Apa itu? Yaitu ruang cyber, ya, ruang cyber. Ruang cyber ini adalah muncul sebagai satu kebutuhan terkini. Oleh karena itu RUU ini kan dirubah. Kalau dulu wilayah polisi itu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian wilayah jurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, kapal laut berbendera Indonesia di wilayah laut internasional, dan pesawat udara terregistrasi berbendera Indonesia. Sekarang ada ruang cyber. Perkembangan teknologi setelah pasca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 begitu pesat. Ada satu wilayah baru yang berkembang pesat yaitu ruang cyber. Bahkan ya, keamanan negara, satu negara bisa dilumpuhkan melalui cyber. Oleh karena itu ada di sini ada ruang cyber yang menjadi jurisdiksi polisi. Jadi ini adalah salah satu wilayah baru polisi. Ya, apa itu ruang cyber ya? Di ruang cyber ini dikatakan seperti ini, pasal 14 ya. Di pasal 14 Udah. Ruang cyber itu adalah satu wilayah di mana terjalin komunikasi dengan menggunakan sarana komunikasi berbasis internet, ya. Itu ada itu. Nah, jadi ini wilayah baru yang harus diberikan kewenangan baru. Yang menjadi sorotan kita, kita langsung kepada pasal 14 ya. Jadi pada pasal 14 huruf B ya, dalam melaksanakan tugas pokoknya Polri bertugas melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengamanan ruang cyber. Jadi di sini ada satu kewenangan baru ya, karena kan kejahatan cyber berkembang, kemudian ada undang-undang ITE, kemudian setelah ada undang-undang ITE itu Polri kemudian membuat beberapa polda memiliki direktorat cyber ya. Kemudian di dalam yang menjadi sorotan IPW terkait dengan ketentuan di dalam pasal sebentar ya.
ada pasal mengenai pembatasan ya. Saya di Wah, saya nggak bisa. Jadi di dalam nanti dilihat ya, ada di dalam RUU ini polisi disebutkan bisa melakukan perlambatan akses ya, dikatakan melakukan perlambatan akses. Coba dicari di pasal berapa nih? Perlambatan akses sebentar ya. Hmm. Jadi di dalam RUU ini coba dilihat di pasal berapa, di perlambatan akses satu ya, kemudian kedua melakukan penyadapan ya. Pasal 16 ayat 1 Pak Sugeng, pasal 16 ayat 1 halaman 11. Ya, pasal 16 ayat 1 ya. Ya, halaman 11 Pak Sugeng. Iya, iya. Pasal 16 ayat 1 ya. Berwenang untuk Huruf Q Pak Sugeng. haki ya, haki. Pasal 16 ayat 1 huruf Q ya. Ini sebentar. Ini. DKI. Nah ya, ya huruf Q ini. Melakukan penindakan, pemblokiran, atau pemutusan dan upaya perlambatan akses ruang cyber untuk tujuan keamanan dalam negeri berkoordinasi dengan menteri. Ya. Nah, salah satu kewenangannya ini adalah melakukan tindakan pemblokiran. Kalau rumusan pasalnya seperti ini, maka potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia bisa terjadi. Karena apabila katakanlah ada satu kegiatan pengerahan konsolidasi masyarakat yang melakukan kritik atau protes pada Polri, pada pemerintah ya, kemudian menggunakan jaringan internet, kemudian diketahui dan dibatasi ya, kalau misalnya dilakukan perlambatan, itu kan yang kena bukan satu atau orang-orang yang merencanakan tindakan pengkritisan tersebut, tapi satu wilayah ya, seluruh wilayah tersebut yang terkena jaringan tersebut akan terkena perlambatan ya, perlambatan dari eh, oleh polisi. Oleh karena itu catatan kami ya, tindakan perlambatan tersebut harus dikaitkan dalam satu proses penegakan hukum. Tidak boleh secara sepihak bahwa kemudian polisi menetapkan wilayah tersebut karena adanya satu aksi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, kemudian diperlambat aksesnya. Ini pernah terjadi ya, digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya perlambatan akses di satu wilayah tertentu, kalau tidak salah di Papua ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya dikaitkan dengan kewenangan polisi juga. Polisi bisa melakukan yang namanya penyadapan. Penyadapan tanpa proses hukum. Ya. Oleh karena itu ini harus kita cermati. Karena apabila dilakukan penyadapan tanpa proses hukum, ini akan melanggar juga hak asasi manusia. Orang-orang
yang kritis, kemudian dilakukan pemantauan komunikasinya tanpa proses hukum, akan berpotensi dilanggar hak asasinya. Karena itu dalam catatan kami ya, yang di sini kami kasih catatan nih, harus dikaitkan dengan adanya proses penegakan hukum. Dengan proses penegakan hukum, maka yang disadap adalah orang-orang yang diduga melakukan delik, tidak semua orang. Kalau penyadapan itu dilakukan tidak melalui satu filter hukum, semua orang bisa disadap. Dan semua orang tidak aman komunikasi personalnya. Kemudian yang ketiga, ada di sini mengenai pemantauan terkait aliran dana, transaksi keuangan. Dalam transaksi keuangan ini juga tidak disebutkan di dalam satu proses penegakan hukum. Nanti saudara lihatlah ya di sana ya. Nah, hal-hal inilah yang disoroti sebagai potensi pelanggaran hak asasi manusia. Ya, berpotensi pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya juga adalah tentang Kompolnas ya, di dalam RU ini ada juga disebut Kompolnas. Kompolnas tidak berubah dalam RU ini. Dia dibentuk melalui peraturan presiden. IPW mengusulkan Kompolnas diberikan tambahan kewenangan ya. Kewenangannya adalah melakukan penyelidikan tindak pidana yang dilakukan oleh aparatur kepolisian yang diduga melanggar tindak pidana, melanggar hukum. Kita tahu ada 2 kasus yang terakhir ya, yaitu 2 kasus yang saat ini belum jelas apakah akan dilakukan satu proses pidana atau tidak. Itu kasus pemerasan terhadap warga negara Malaysia yang menonton konser DWP. Ada kurang lebih 30 aparat oknum polisi yang diperiksa dengan dugaan pelanggaran kode etik. 3 orang diputus dengan PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat, ya. Kemudian yang lainnya ada yang demosi 10 tahun, demosi 8 tahun, ya. Akan tetapi terkait dengan pelanggaran kode etik ini sebetulnya ada dugaan pelanggaran pidananya. Sama dengan kasus yang di Polres Jakarta Selatan, di Jakarta menjadi perhatian, yaitu soal seorang pengusaha yang diduga memberikan narkoba kepada wanita panggilan yang di bawah umur, kemudian meninggal. Nah, dari sana muncul kasus dugaan penyuapan. Juga dilakukan satu proses pemeriksaan kode etik. 1, dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat. 1, PTDH 8 tahun. Ya. Kemudian ada beberapa juga PTDH. Padahal di sana ada dugaan tindak pidana suap, tetapi tidak. Jelas sikap Polri apakah ini akan dilakukan tindakan pemidanaan. Oleh karena itu IPW mengusulkan agar Kompolnas sebagai satu unsur pengawasan eksternal itu diberi kewenangan penyelidikan. Sehingga ketika polisi tidak melakukan satu proses pidana kepada pelanggar kode etik
yang dimana di sana juga terjadi pelanggaran pidana, maka ini bisa dilakukan oleh Kompolnas. Apakah model seperti ini ada? Sudah ada, yaitu oleh Komnas HAM. Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang uh, Peradilan HAM, ya, Undang-Undang Peradilan HAM, itu diberi kewenangan penyelidikan untuk tindak pidana pelanggaran HAM berat, ya, tindak pidana pelanggaran HAM berat. Dia diberi kewenangan penyidikan. Kewenangan penyidikan ini dilakukan sampai kepada penilaian apakah dalam satu tindak pidana peristiwa yang diselidiki ini, ya, baik oleh Komnas HAM, ini apakah terjadi pelanggaran HAM berat. Demikian juga polisi. Polisi harusnya diberi kewenangan, Kompolnas maksud saya. Kompolnas diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Sehingga ketika lembaga polisi enggan, ya, atau dalam quote and quote melindungi adanya pelanggaran anggotanya dan mempraktekkan impunitas, maka Kompolnas bisa melakukan satu penyelidikan. Nah, dari saya itu dulu ya. Nanti silakan berkembang dari tanya jawab aja. Ini ada catatan-catatannya dijadikan itu aja satu bahan ya. Demikian. Baik, terima kasih kepada Pak Sugeng atas ilmu yang diberikan pada sesi pembicara. Seperti yang Pak Sugeng katakan, diskusi webinar malam hari ini akan berkembang dari sesi tanya jawab. Saat ini kita memasuki sesi tanya jawab, seperti tata tertib yang sudah saya bicarakan di awal. Mohon kepada peserta yang ingin bertanya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan bisa mulai bertanya mulai dari sekarang. Izin bertanya, Pak Sony. Baik, silakan Pak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin bisa sekalian asalnya dari mana, barangkali di luar dari Semarang. Silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Joko Susilo. Saya berasal dari Kecamatan Molombulahi, Kabupaten Tilamuta. Itu daerah mana itu, Pak? Dari mana, Pak? Kabupaten Tilamuta. Oh, iya. Provinsi? Di Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Oh, webinar kita sampai keluar dari Semarang, Pak. Baik. Silakan, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Teguh, Pak Sugeng Teguh Santoso yang saya hormati. Ya. Menyimak tadi yang Bapak simpulkan, yang Bapak utarakan. Pertanyaan saya, Pak, mendasar pada fundamental bahwa Polri di bawah langsung dengan Presiden, sementara di dalam kewenangan cyber harus berkoordinasi dengan Menteri. Apakah itu tidak mereduksi kewenangan Polri? Mengingat banyak kasus yang melibatkan penguasa, tentu hal demikian dapat mengakibatkan kebocoran. Saran IPW agar Polri presisi bagaimana, Pak Sugeng yang saya hormati? Ya, jadi begini ya, polisi memang di dalam penegakan hukum di wilayah cyber itu melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidananya. Tetapi yang berwenang melakukan berwenang melakukan pemantauan terhadap ruang cyber ya, itu kan Kominfo. Misalnya dia berhubungan dengan provider ya. Provider kan di bawah Kominfo, bukan di bawah Polri ya. Polri kalau yang kedua. Kemudian juga untuk kemudian melakukan pembatasan ya, perlambatan, itu juga kewenangan dari Kominfo gitu ya.
makanya itu bekerja sama mereka. Polri tidak berwenang melakukan pengawasan, pemantauan, dan juga pemberian izin terkait dengan provider-provider penyelenggara jasa telekomunikasi. Tidak. Jadi di situ maksudnya Pak. Bukan polisi kemudian menjadi subordinasi daripada Menkominfo, tetapi ini kerjasama di dalam kerjasama koordinasi di dalam kewenangannya, ya. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan tetap oleh polisi, seperti itu. Itu jawaban saya, ya. Tidak berarti di bawah kementerian. Jadi seperti itu. Baik Karena, Pak Sugeng, untuk ya. saran dari IPW Pak agar Polri presisi bagaimana Pak? Ya kalau presisi itu kan satu jargon, ya, yang melingkupi semua tugas kepolisian, prediktif, ya, berkeadilan, humanis, ya, profesional, itu melingkupi semuanya Pak, ya. Jadi misalnya ya prediktif itu kan artinya bisa melakukan deteksi dini, ya, terkait dengan tugas menjaga keamanan dan ketertiban. Deteksi dini dari dugaan-dugaan akan terjadinya tindak pidana yang meresahkan masyarakat, ya. Jadi itu presisi itu jargonnya polisi, dulu promoter, ya. Sekarang presisi. Tapi sebetulnya semuanya ini ada hal yang penting lebih dari itu adalah soal akuntabilitas, ya. Akuntabilitas yaitu satu pertanggungjawaban kinerja polisi berbasis profesionalisme, ya, dan juga ketaatan kepada hukum. Jadi seperti itu loh. Penerapan prinsip-prinsip good governance segala macam itu. Kalau presisi itu jargonnya Pak Kapolri yang sekarang ya harus dilaksanakan oleh seluruh anggota. Tidak ada kaitannya dengan koordinasi kewenangan dengan Kementerian Kominfo. Itu semuanya punya kewenangan, oleh karena itu karena polisi tidak punya kewenangan untuk misalnya memban, ya, memutuskan satu situs, ya. Kemarin kan tuh ada situs judi. Berapa puluh ribu situs judi yang kemudian dihapus, ya, atau ditutup. Bukan oleh polisi, Pak. Polisi hanya mendeteksi ini situs-situs judi. Kemudian polisi menyampaikan kepada Kominfo. Jadi beda-beda ini, ya, kewenangannya. Jadi begitu jawaban saya. Terima kasih Pak dari Gorontalo. Mantap Pak Sugeng. Bapak ini polisi kayaknya nih ya. Izin Pak, situ Pak. Sipil. Oke, ya. Baik, terima kasih kepada tadi Pak Roy Susilo ya kalau nggak salah ya dari Gorontalo. Luar biasa Pak Sugeng, webinar kali ini mungkin skalanya nasional dari Gorontalo join bersama dengan kita. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada yang mengacungkan jari. Saudari Liza. Silakan Saudari Liza. Terima kasih Ketua. Selamat malam Pak Sugeng. Saya Lisa Selamat dari malam. Ya, Mbak Lisa. Ya, saya sepakat dengan statement Pak Sugeng yang mengatakan pada pembukaan webinar ini tadi, yang mengatakan bahwa seringnya kita berinteraksi dengan polisi itu menimbulkan citra buruk di mata masyarakat. Karena memang tugas dari kepolisian itu kan melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat ya Pak. Nah, jika ini dibenturkan ke TNI, pasti ke TNI, ke AU, ke AL, atau angkatan yang lain, pasti juga akan menimbulkan potensi pelanggaran juga. Ya, potensi. Ya, betul. Akan timbul potensi seperti itu, citra buruk juga. Nah, padahal semua dari pekerjaan itu kan pasti ada resikonya, nggih Pak, termasuk argumen yang seperti ini, citra buruk ini.
Nah, di sini saya kepengen berpikir secara jernih dan logika saja. Maksudnya terkait dengan revisi RUU Polri ini, itu kan seharusnya memang harus lebih mengedepankan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pengawasan eksternal terhadap Polri. Tetapi Betul. yang saya ketahui itu, kenapa malah untuk usia pensiun dari Polri ini semakin diperlama atau ditambah. Yang tadinya setahu saya itu untuk Tamtama, Bintara, Perwira, itu kan 58 tahun ya Pak. Nah sekarang Betul. menjadi 60 sampai 62 tahun. Bahkan untuk pejabat perwiranya itu ada yang sampai 65 tahun. Nah, menurut dari Pak Sugeng sendiri, apakah dengan bertambahnya usia pensiun dari RUU ini, apakah nanti akan berpotensi menjadi celah penyalahgunaan kewenangan untuk kedepannya? Gitu Pak. Ya langsung saya jawab ya. Ya memang ini mengekalkan yang namanya kekuasaan ya. Saya tidak tahu di dalam naskah akademiknya ya, karena kita tidak pegang naskah akademiknya ini RUU ini ya. Penambahan usia itu urgensinya apa? Gitu ya. Kemudian sampai 65 untuk jabatan perwira tinggi ya. Bahkan untuk jabatan Kapolri itu bisa diperpanjang. Ini selain juga urgensinya untuk apa, ini bisa menghambat regenerasi. Ya, menghambat regenerasi di dalam Polri. IPW sendiri mempertanyakan. Kalau bisa ini tidak perlu. Tetapi ingat ya, politik hukumnya RUU TNI juga kalau tidak salah ada mengusulkan bertambahan perpanjangan masa pensiun. Nih, dalam RUU TNI yang sudah diterima lagi. Bahkan di RUU TNI kan itu ada isu, ada ketentuan tentang TNI berhak untuk ditugaskan di dalam 15 kelembagaan negara dan kementerian. Pasti Polri juga akan ditambahkan umurnya. Artinya sebetulnya kita harus memberikan masukan kepada DPR dan pemerintah tentang ini. Itu pendapat saya. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Untuk Saudari Liza, apakah sudah cukup? Saya Apakah tambahan lagi. ada tambahan? Silakan Pak. Pengawasan eksternal ya. Di dalam pembahasan oleh IPW ini, IPW juga meminta agar pengawasan eksternal selain Kompolnas ya, kemudian Komisi DPR pengawasan politik juga adalah peran serta masyarakat seperti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, di mana peran serta masyarakat bisa mendukung soal pemberantasan korupsi. Nah di RUU Polri ini kita usulkan supaya itu dibunyikan. Memang selama ini juga peran serta masyarakat sudah ada, seperti IPW ya. Kita menyuarakan hal-hal untuk kebaikan institusi Polri. Utamanya adalah terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran dari oknum polisi. Jadi seperti itu. Nah ini yang belum ada dalam RUU Polri tentang peran serta masyarakat di dalam tugas kepolisian ya, tapi bukan ormas ya, menjaga ketertiban, keamanan, dan juga melaporkan dugaan pelanggaran anggota polisi. Demikian. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Untuk Saudari Lisa, apakah sudah cukup atau ada tambahan diskusi? Sudah cukup. Tapi sebenarnya ini Mas Sony, kalau sebagai masyarakat, kalau kita memang pengen mengkritik atau ingin
ingin menanyakan terkait seperti ini, seperti batas umur ini. Kita mau laporan atau mau apa ya? Maksudnya memberikan pendapat kita tentang ini tuh ke mana ya Pak Sugeng? Ke DPR, ke DPRD DPR. atau Ya, kemana? ya. Bikin, buat aja satu masukan ya, masukan kepada Komisi 3 DPR ya, yang membahas RUU Polri, dikirim kepada Komisi 3 untuk memberi masukan terkait dengan RUU Polri melalui surat tercatat atau mungkin melalui kalau ada emailnya ya. Saya tidak tahu, saya belum pernah email, tapi sebaiknya surat tercatat juga gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sugeng. Baik, terima kasih Saudari Lisa. Pak Sugeng, saya jadi curiga barangkali peserta webinar ini anggota Polri semua, Pak. Kalau tadi Pak Roy anggota Polri, Saudari Lisa ini mungkin poluan, Pak ya. Jadi Kebetulan mungkin, ayah saya Polri, Mas Soni. oh, ayahnya Polri, Pak mungkin sudah saatnya pensiun, tapi ditambah begitu ya, Mbak Lisa ya. Kalau saya sih lebih tidak sepakat kalau usia ditambah, karena sudah tidak maksimal untuk kedepannya. Siap. Salah satu Iya, masukan tegas dari rakyat, Pak. Ini seharusnya yang dibutuhkan dalam proses revisi Undang-Undang Polri, salah ini satunya. kan beririsan dengan Undang-Undang TNI juga Hmm, ya. Kalau undang-undang yang lain perpanjangan ini akan otomatis diperpanjang. siap. Tapi kita kasih masukan aja. Baik. Baik, sebelum kita lanjut ke penanya berikutnya, ada yang menyapa Pak Sugeng dari rekan kita, Pak Asep Nugraha dari Karawang, hadir dari Jawa Barat. Terima kasih, Pak Asep. Baik, kita akan lanjut ke penanya berikutnya. Di sini sudah tersedia Saudara David Jonathan Silaen. Silahkan untuk Saudara David, bisa dimulai dengan memperkenalkan diri. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam, selamat malam Pak Soni. Malam. Suaranya jelas gak? Jelas, Mas David. Izinkan saya perkenalkan diri saya. Saya David Silaen, saya mahasiswa ilmu hukum semester 5 di salah satu universitas di Kota Bekasi. Oke, pertanyaan yang saya mau tanyakan teruntuk Pak Sugeng. Jadi Pak, menurut Bapak selaku Ketua IPW tersendiri ini, menurut Bapak, apakah revisi Undang-Undang Polri ini sudah sangat ada urgensinya gitu loh Pak, sehingga harus adanya revisi ini tersendiri gitu. Terus sebagai masyarakat umum, kita bisa nggak sih Pak berperan untuk mengawasi implementasi RUU Polri ini Pak? Oke. Itu Pak. Terima kasih. Terima kasih nih. Wah, kamu semester 5 udah bisa bertanya, pintar kamu ya. Baik, jadi begini ya. Salah satu kondisi yang mendorong perubahan Undang-Undang Polri itu memang kemajuan teknologi. Tadi saya sampaikan ya, bahwa selain adanya perkembangan pembahasan RUU KUHP, Undang-Undang Tindak KUHP yang sudah disahkan itu memaksa Polri menyesuaikan diri. Salah satunya yang tadi yaitu saya katakan soal restoratif justice. Yang kedua adalah mengenai perkembangan teknologi yang disebut pengawasan keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum ruang cyber. Di dalam Undang-Undang tahun 2002 nomor 2, ruang cyber ini belum ada. Ya. Kemudian kan terjadi ada Undang-Undang ITE ya. Undang-undang kemudian soal teknologi ya. Maka perlu ada penyesuaian. Kalau sudah ada penyesuaian, maka kalau hanya satu pasal ya,
saja sudah harus disesuaikan. Ya, satu pasal aja sudah harus berubah itu. Misalnya soal restoratif justice sudah merubah seluruh undang-undang. Dua pasal sudah merubah seluruh undang-undang, ya. Oleh karena itu tentu banyak kepentingan yang muncul, baik kepentingan internal Polri, kepentingan kemudian politik hukum negara, ya, maka undang-undang ini dirubah. Kalau dibilang urgensinya, ya ada urgensinya. Tapi yang tadi dikatakan oleh Lisa, ya, sangat penting selain memperluas kewenangan adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan justru sangat minim di sini, gitu. Fungsi pengawasannya tidak diperkuat. Yang diperkuat adalah kewenangan, ya. Jadi karena undang-undang ini disampaikan oleh pemerintah, ya, pemerintah tentu tidak mau ya diawasi oleh masyarakat. Kita sebagai civil society tadi, keinginannya David, ya, ini harus disampaikan kepada DPR terkait pengawasan peran serta masyarakat. Itu, jadi begitu. IPW sih ada, tapi IPW dengan hanya sebagai LSM saja, tidak kemudian terjamin di dalam terakomodasi di dalam pasal RU ini. Kalau di dalam undang-undang tindak pidana korupsi kan terlihat jelas bahwa masyarakat, undang-undang KPK, ya, undang-undang KPK terlihat jelas bahwa masyarakat memiliki peran untuk mengungkapkan, melaporkan, memantau dan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Kalau di sini kan tidak ada, ya. Jadi gitu. Jadi pengawasannya seperti tadi oleh Saudari Lisa. Terima kasih. Baik, untuk Saudara David, apakah cukup atau mau ada yang didiskusikan lagi? Silakan. Cukup, Pak Sony. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik. Ada yang menambahkan di kolom komentar, Pak Sugeng, dari Saudara Ade Putra. Bagusnya RUU Polri ini harus pertegas pengangkatan perwira tinggi supaya tidak terjadi kasus seperti Sambo dan Teddy Minahasa. Jadi memang ini cukup menyita perhatian Pak Sugeng rupanya dua presiden yang buruk ini, Pak. Sekarang ini ada satu kondisi, ya. Ini dilontarkan oleh pensiunan polisi sendiri. Kalau kita saudara-saudara mengikuti podcast yang namanya Alphonse Lemau, ya, Alphonse Lemau dengan podcast keadilan itu. Sekarang ini banyak sekali jenderal polisi, ya, jenderal polisi yang diangkat. Jadi Alphonse Lemau itu bergurau. Kalau kita lempar batu ke Mabes Polri, itu tidak akan kena kepada pangkat AKBP, kepada pangkat kompol. Kalau di Mabes Polri itu kenanya kepala jenderal, karena saking banyaknya, gitu ya, yang diangkat. Nah, yang diangkat ini tidak sebetulnya melebihi jumlahnya dari posisi jabatan yang ada di Polri. Oleh karena itu, banyak yang diangkat di sini kemudian diberikan tugas di luar struktur istilahnya. Kalau dalam Undang-Undang Polri, tugas di luar struktur itu harus pensiun, ya. Dalam Undang-Undang Polri ini. Tetapi ada masuk di dalam penjelasannya. Dalam penjelasannya begini. Anggota Polri yang mendapatkan tugas di luar struktur, maksud struktur Polri, ya, tidak menjabat dalam struktur Polri, misalnya di kementerian atau lembaga negara, itu harus berhenti atau pensiun,
ya, berhenti atau pensiun. Akan tetapi bagi yang mendapatkan penugasan khusus tidak perlu pensiun atau berhenti. Nah, ini menjadi satu bagian yang menyebabkan perwira-perwira tinggi Polri yang ditugaskan di luar struktur ya tidak pensiun. Apa yang terjadi ya? Ini yang dibilang kemudian dui fungsi Polri ya, multifungsi ya. Jadi begitu loh. Yang mengakibatkan apa? Kakak tuanya jadi apa nih ya? Saudara tua, itu kan dulu TNI ya. Melihat bahwa polisi selama 23 tahun lebih begitu quote and quote berjaya ya. Berjayanya polisi itu kan kelihatan yaitu dengan apa? Kekayaan ya. Sementara anggota TNI dengan pangkat yang sama walaupun perwira misalnya cuma naik motor ya, kalau dia pangkatnya misalnya kapten ya atau letkol. Kalau yang di polisi kapten atau kompol ya atau kompol atau letkol kapten atau AKP kalau dia memegang jabatan sebagai kasat reskrim ya berbeda. Sini kan ada pengacara nih ya, banyak pengacara kali. Bisa melihat dia mobilnya udah naik mobilnya mewah dan nggak satu ya. Nah ini kan menimbulkan kecemburuan. Mengapa kemudian RUU TNI ketika ini kemarin disahkan, mereka juga meminta jabatan sipil ya, yaitu 15 di lembaga negara dan kementerian. Jadi ini sekarang antara polisi dengan TNI mendapatkan jatah sebagai pejabat di institusi sipil. Sementara yang mengegolkan undang-undang tersebut pemberian jabatan di institusi sipil adalah politisi sipil. Ini kan namanya ironi ya. Seakan-akan pemerintahan sipil ya, supremasi sipil hasil reformasi itu akhirnya diberikan juga kepada TNI Polri. Yang kedua, apakah tidak ada aparatur sipil kita memiliki kapasitas? Nah, ini yang menjadi pertanyaan dan juga diskursus yang harus dibahas gitu. Ya, demikianlah. Nanti saya akan bahas lebih lanjut nih. Nanti masyarakat dan juga warga sipil nggak akan kebagian apa-apa. Akhirnya antara TNI Polri ya berbagi wilayah. Gitu ya. Oke. Silakan dilanjut. Baik, untuk berikutnya Pak Sugeng, ada yang sudah mengangkat tangan, Saudari Nita. Kepada Saudari Nita dipersilahkan. Oke, baik. Selamat malam. Izinkan saya perkenalkan diri dulu semuanya. Nama saya Nita. Saya mahasiswa semester 1 Prodi Ilmu Hukum di Universitas Terbuka Jakarta. Izin bertanya dengan Pak Sugeng. Ya. Di mana saya sudah baca draft RUU Polri ini ada di pasal 11 ayat 4. Di situ dijelaskan bahwa ketentuan calon Kapolri otomatis disetujui jika DPR tidak menjawab dalam 20 hari. Apakah ini tidak sangat berbahaya gitu? Karena kan ini bisa melemahkan pengawasan DPR gitu. Ini memberikan peluang Presiden untuk menunjuk Kapolri tanpa proses uji kelayakan yang terbuka dan transparan gitu, Pak. Ya. DPR ini bisa saja sengaja gitu dilumpuhkan atau dibiarkan fasib, sementara calon tetap lolos gitu. Apakah ini tidak membuat peran legislatif kita sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif menjadi tidak berarti gitu, Pak? Tanggapan Pak Sugeng Santoso seperti apa? Terima kasih. Sebentar ya. Saya ini pasal per pasalnya juga harus baca dulu ya. Pasal berapa tadi? Di pasal Pasal 11 ayat 4, Pak.
Pasal 11 ayat 3, 4 ya. 4. 3 Oke. sama 4. Lebih jelasnya di 4-nya. Terima kasih. Ya, pasal 11 ayat 4 ya. Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu dimaksud pada ayat 3, calon diajukan oleh presiden dianggap setujui. Ya. Ya ini begini ya. Pasal ini adalah RUU ini adalah RUU usulan pemerintah. Mengapa? Ini kita mau lihat latar belakangnya dulu ya. Mengapa ada disebutkan pasal 4? Ini sebetulnya sebagai satu tekanan, sebagai satu mengingatkan kepada DPR untuk tidak menunda-nunda pembahasan calon Kapolri. Itu tujuannya, ya. Jadi ini satu warning DPR supaya tidak main-main ya. Mungkin sedang ada bargaining ya, bargaining partai-partai belum tercapai. Jadi saudara-saudara harus tahu, begitu calon Kapolri diajukan atau sebelum diajukan, partai-partai itu udah punya calonnya masing-masing, gitu loh, ya. Calon masing-masing untuk diusulkan. Presiden juga misalnya punya calon. Ketika diajukan, partai-partai punya calon. Itu pertama, berbeda. Mungkin saja tunda-tunda. Itu pertama ya. Kedua juga ada juga pembicaraan-pembicaraan politik ya dengan kepentingan-kepentingan tertentu terkait dengan akses, terkait dengan konsesi ya, nggak selesai-selesai. Maka pasal ini dibunyikan oleh pemerintah supaya DPR nggak main-main. Jangan memandang lembaga DPR itu lembaga yang normatif berjalan bagaikan mekanis, bagaikan mesin, ya. Oh, di sana kepentingan. Tadi saya sudah katakan, ya. Presiden dipilih oleh partai-partai yang punya kepentingannya masing-masing. Kemudian DPR RI, politisi itu berasal dari partai-partai yang punya kepentingannya masing-masing. Ini diperingatkan sebetulnya, pasal ini sebetulnya mau mengingatkan agar DPR tidak terlalu lama di dalam membahas usulan yang disampaikan oleh Kapolri, oleh Presiden ya. Itu pertama ya. Jadi seperti itu. Yang mau saya sampaikan juga begini ya, ada yang kedua ya. Polri itu jabatan profesional apa jabatan politik? Ditanya itu ya. Ini jabatan profesional dan jabatan politik. Kenapa disebut jabatan profesional? Karena Kapolri itu harus daripada anggota Polri aktif yang berkarir di Polri. Beda dengan kejaksaan. Kejaksaan itu bisa ya pensiunan jaksa, bisa juga bukan dari jaksa. Karena itu diangkat oleh presiden, tidak melalui fit and proper test. Makanya Polri itu jabatan profesional tetapi juga politis. Politis kenapa? Coba dilihat di pasal 11 nih ya. Pasal 11 ini menunjukkan bahwa jabatan Kapolri jabatan politik. Jabatan politik itu bukan hanya karena dia diangkat presiden. Bagaimana calon Kapolri juga bisa quote and quote berkomunikasi ya. Dalam fit and proper test bahkan sebelum fit and proper test itu berkomunikasi dengan partai-partai yang ada di DPR, yang ada duduk di Komisi 3. Kalau dia jabatan profesional saja, dia nggak perlu melakukan komunikasi politik. Komunikasi politik ini juga berbiaya ya. Berbiaya. Saya tidak uraikan lah berbiayanya bagaimana. Ya. Berbiaya itu bukan hanya saja uang, tetapi di Komisi 3 itu ada advokat-advokat yang berpraktek di sana, yang
punya kantor. Maka biayanya bisa saja adalah akses, ya, atau privilege, ya, kantornya menangani kasus-kasus tertentu untuk bisa mendapatkan atensi, bahasanya begitu, ya. Jadi ini jabatan politis, gitu ya. Tadi saya sampaikan buat siapa ini yang menanya ya. Halo, yang Ya, sudah cukup ya. Nita. Iya Pak, iya Pak. Nah, Terima kasih Pak. Ya, begitu. baik, cukup Mbak Nita untuk pertanyaannya. Baik, sebelum kita lanjut, di sini ada yang bertanya melalui kolom komentar untuk Saudari Rizka Putri. Apakah masih join bersama dengan Zoom kita? Masih, Pak. Baik, kepada Saudari Rizka, bisa disampaikan secara langsung untuk pertanyaannya supaya bisa tersampaikan lebih jelas lagi dan bisa terdengar oleh semuanya. Izin, Pak, bertanya, apakah RUU Polri memberikan penguatan terhadap perlindungan hak asasi masyarakat dalam proses penegakan hukum? Apakah perluasan tugas Polri dalam RUU tersebut akan menguntungkan masyarakat dalam hal pelayanan publik atau justru membebani Polri secara institusional? Dan bagaimana RUU Polri itu mengatur mekanisme pengawasan eksternal terhadap anggota Polri dan apakah itu cukup menjamin keadilan bagi masyarakat korban pelanggaran? Yang mana Kenapa? kekhawatiran masyarakat itu secara keseluruhan RUU Polri dalam bentuknya saat ini menimbulkan terkait perlindungan HAM, efektivitas pelayanan publik, dan mekanisme pengawasan terhadap institusi kepolisian. Apakah diperlukan revisi dan perbaikan yang signifikan untuk memastikan bahwa RUU ini benar-benar memperkuat prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan keadilan bagi masyarakat? Terima kasih, Pak. Pertanyaannya banyak benar. Tapi bisa saya ringkas ya pertanyaan ini ya. Apakah RU ini memperbesar kewenangan tetapi justru kemudian tidak memberikan perlindungan dan bahkan melanggar hak asasi manusia? Saya jawab iya. RUU ini hanya memperbesar kewenangan Polri. Tetapi aspek perlindungan hak asasi manusia justru menjadi berkurang. Tadi saya sudah uraikan. Polisi bisa melakukan perlambatan akses ya dengan berkoordinasi dengan Kominfo tanpa proses hukum. Ya, kemudian polisi berhak juga melakukan penyadapan tanpa proses hukum, tanpa pro justisia, ya. Bisa juga melakukan apa tuh namanya pemantauan transaksi keuangan tanpa proses hukum yang pro justisia. Ini melanggar hak asasi manusia. Karena di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu penyadapan terhadap apa? Tadi saya baca ya sebentar ya. Itu adalah satu pelanggaran hak asasi manusia gitu ya. Jadi secara umum saya mau katakan bahwa ini memang memperluas kewenangan tetapi menekan hak asasi manusia. Seperti itu saya sampaikan. Nah ini ya. Jadi ada undang-undang tentang perlindungan data pribadi, kemudian kebebasan terhadap pribadi ya. Kemudian ada yang sebetulnya ini ada lagi tadi mengenai ini ya pasal 16 B ayat 1.
kegiatan pengumpulan informasi dan bahan keterangan dalam rangka tugas Intelkam Polri, termasuk yang dimaksud dalam pasal 16 huruf C meliputi pemeriksaan aliran dana dan penggalian informasi. Ini kan melanggar hak asasi manusia, kerahasiaan perbankan, kerahasiaan hak atas informasi, ya. Ini jadi memang berpotensi melanggar hak asasi manusia ini. Oleh karena itu, kita harus memberikan masukan supaya kalaupun melakukan pemeriksaan aliran dana dan penggalian informasi, itu harus melalui satu penetapan proses yang pro justisia, artinya sudah naik sidik. Ya, kalau belum naik sidik tidak boleh kita pemeriksaan aliran dana daripada warga negara, itu tidak boleh, ya. Jadi begitu. Secara umum saya melihat undang-undang ini memberikan membatasi, ya, hak asasi manusia. Dan yang kedua, kurangnya bobot pengawasan yang diberikan oleh undang-undang ini. Makanya IPW mengusulkan Kompolnas sebagai pengawas eksternal itu diberi kewenangan penyelidikan kalau ada anggota yang melanggar, ya. Dan yang kedua, ya, IPW juga mengusulkan di dalam pengawasan internal oleh Propam yang juga bisa membentuk Komisi Kode Etik Kepolisian, itu ada ditempatkan masyarakat di dalam Komisi Kode Etik Kepolisian secara ad hoc. Jadi KKEP-nya ini ad hoc, ada peran serta masyarakat di dalam Komisi Kode Etik Kepolisian. Secara umum begitu, ya, bisa, ya. Terima kasih. Terima kasih, Rizka, ya. Pak. Rizka, ya. Baik, terima kasih untuk Saudari Rizka. Ini ada mungkin 2 pertanyaan terakhir, Pak. Kita cukupkan setelah ini. Ya. Yang berikutnya ada Saudari Wiyana Yana. Apakah masih bersama dengan Zoom kita? Untuk Saudari Wiyana. Oke, kita lanjut, Pak, ke Saudari Selina Diah. Apakah Saudari Selina Diah masih bersama dengan Zoom kita? Oh, baik. Kalau begitu saya bacakan secara singkat, Pak. Mungkin nanti bisa dijawab untuk memberikan edukasi pada yang lain. Dari Saudari Wiyana Yana, izin bertanya, Bapak, apakah revisi Undang-Undang Polri membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang? Kemudian bagaimana pengaruh revisi Undang-Undang Polri terhadap independensi kepolisian? Itu dari Wiyana Yana, Pak, terkait dengan penyalahgunaan wewenang dan kemandirian kepolisian. Mungkin bisa dijawab secara singkat, Pak Iya, Sugeng. kalau terjadi penyalahgunaan kewenangan itu sebetulnya bukan soal membahas RUU, ya. Penyalahgunaan kewenangan itu terjadi justru sebelum RUU disahkan juga terjadi penyalahgunaan kewenangan. Ya, jadi sekarang pun ada penyalahgunaan kewenangan. Kewenangan itu ada tetapi disalahgunakan. Kewenangan ada tetapi tidak digunakan kewenangan sebagaimana mestinya. Nah, di dalam RUU ini bukan penyalahgunaan kewenangan, malah memperbesar kewenangan yang bisa melanggar hak asasi manusia. Itu yang terjadi, ya. Tadi saya sudah bahas, ya. Jadi memperbesar kewenangan, tapi kewenangannya tidak dibatasi dengan rigid, gitu, ya. Tadi memeriksa aliran dana, loh. Kalau setiap orang yang dicurigai tanpa ada satu proses hukum pidana, ya, diklarifikasi, diperiksa saksi-saksi, kemudian diuji dengan alat bukti, 2 alat bukti bahwa ini adalah peristiwa pidana, semua orang diperiksa, itu kan melanggar hak asasi manusia. Ya, jadi begitu. Tadi pertanyaannya Wiyana yang kedua apa itu? Terkait dengan pengaruh
independensi kepolisian, Pak, terhadap Oh, RUU ini. kalau independensi tadi saya sudah jelaskan di Ya, awal ya. Kapolri itu anak buahnya presiden, ya. titik ya. Kalau presiden perintahkan, ya perintahkan presiden untuk menindak masyarakat yang menghalangi investasi. Ya dia harus laksanakan, kalau enggak diganti. Bagaimana bisa independen? Yang independen itu KPK, ya. Presiden perintahkan menangkan apa namanya calon ini karena saya dari partai saya, misalnya ini ya. Iya dia kerja intelijen lah, ya. Enggak kerja terbuka. Walaupun di dalam Undang-Undang Polri dan kode etiknya mengatakan Polri tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis. Ya tidak boleh, dia tidak akan kampanye. Tapi bagaimana dia juga harus memenuhi permintaan pimpinannya. Kalau saya bilang kalau presidennya merintah ya. Oleh karena itu kita mau, karena ini Polri itu anak buahnya presiden, kita penting memiliki presiden yang memiliki visi hukum, politik, demokrasi, dan hak asasi manusia yang baik. Ya, jadi begitulah jawaban saya. Baik. Pak, ini pertanyaan terakhir dari Ya, Serina Diah. Mungkin tadi ya. sempat dibahas sedikit dan ini bisa menjadi penegasan, Pak, buat teman-teman kita yang masih stay pada webinar kali ini. Pak, mohon izin bertanya, melihat wacana RUU Polri yang memberikan kewenangan besar kepada kepolisian, bagaimana kita sebagai masyarakat tentunya bisa memastikan agar kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan dan tetap dalam batasan demokrasi serta perlindungan HAM. Monggo Pak Sugeng. Ya, salah satu webinar ini tujuannya apa? Satu sarana kita mengingatkan supaya RUU Polri ini tidak melanggar hak asasi manusia, kewenangannya besar, kemudian disalahgunakan, lebih repot lagi ya. Ini salah satunya. Makanya keberadaan IPW itu ya bagaimana memastikan supaya konstitusi itu ditegakkan. Konstitusi yang melayani, konstitusi yang mengamanatkan negara, dalam hal ini pemerintah, untuk melayani masyarakat dan melindungi hak asasi masyarakat. Itu sebetulnya tanggung jawabnya para politisi di Komisi 3, para politisi di DPR ya. Semoga mereka amanah dalam pembahasan RUU Polri ini dan mengingat supaya masyarakat bisa dilindungi. Demikian. Baik, saya rasa kita bisa cukup untuk webinar kali ini. Sekali lagi, saya mewakili Solidaritas Pakar mengucapkan banyak terima kasih Pak kepada Pak Sugeng yang sudah menyediakan waktunya di tengah kesibukan untuk memberikan ilmu dan wawasan untuk kita semua. Terima kasih Pak Sugeng. Dan sebelum menutup acara webinar kali ini, saya mau mengingatkan untuk rekan-rekan para pakar untuk bisa mengikuti di media sosial kita karena kita akan berbagi wawasan dan info kegiatan berikutnya di Instagram kita solidaritas.pakar.smg dan TikTok Solidaritas Pakar. Nanti juga bisa untuk follow di media sosial Pak Sugeng ya Pak. Ya, Media sosialnya ada apa Pak? Monggo. apa ya? Ins- Ada Instagram ya, Instagram Sugeng Instagram. Teguh Santoso ya, sama Facebook ya, Sugeng Teguh Santoso dan Facebook juga sama. Baik, jangan lupa untuk rekan-rekan para pakar juga mengikuti media sosial Pak Sugeng Teguh Santoso. Ya, Dan sebelum saya mengakhiri, saya mau mengingatkan untuk para peserta yang masih stay, silakan mengisi link absen yang ada di kolom komentar, karena hanya peserta yang mengisi link absen yang akan mendapatkan sertifikat dan materi webinar pada malam hari ini. Dan saya juga menghimbau untuk teman-teman stay di grup WhatsApp kita, karena kita akan share info kegiatan kita berikutnya di dalam grup tersebut. Sebelum saya mengakhiri, izinkan saya untuk
mempertegas, menggarisbawahi apa yang telah disampaikan Pak Sugeng Teguh Santoso. Pasca masa reformasi, institusi Polri merupakan institusi yang terdekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sudah seyogianya Polri menjadi garda terdepan untuk menciptakan suasana aman dan tentram. Penting bagi Polri untuk mengingat bahwa mereka bukan hanya personil berseragam untuk menegakkan hukum dan keadilan, akan tetapi juga sebagai pengayom. Sesuai dengan salah satu butir Tribrata Polri, yakni senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Baik, saya Sony Hendrawan, mewakili Solidaritas Pakar, mengucapkan pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam Pakar. Terima kasih, Pak Sugeng.
Dari 1000 jalan di dunia, mengapa berpapasan bertemu dia?